Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa menanggapi putusan Hakim Pra-Peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang yang digelar pada Jumat 21 Agustus, Hakim menyatakan permohonan pra-peradilan yang diajukannya tidak dapat diterima. Dr. Tifa menyebut apapun yang terjadi merupakan kehendak Allah. Meski demikian, ia mengaku tetap semangat dan optimis menjalani proses hukum yang sedang berlangsung. Sebagai informasi, Tifa merupakan terdakwa dalam kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dalam persidangan pokok perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Dr. Tifa. Melalui putusan sela, Hakim memerintahkan pengembalian berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya, JPU memperbaiki surat dakwaan dan melanjutkan persidangan pokok perkara. Berkaitan dengan hal tersebut, Tifa kemudian mengajukan permohonan pra-peradilan terkait sah atau tidaknya penghentian penuntutan. Namun dalam sidang pada Jumat hari ini, Hakim menyatakan permohonan pra-peradilan yang diajukan Tifa tidak dapat diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasyir. Ya, dua perintah Allah Subhanahu wa taala itulah yang selama sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur selalu saya sampaikan. Ya, jadi apapun yang terjadi itu semua adalah kehendak Allah, ya, dan memang dari sejak awal juga ketika kemudian tanggal 22 Juni 2026 pelimpahan berkas perkara saya sudah dilimpahkan dari Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan kemudian sudah disampaikan juga tentang jadwal sidang yang sudah kami jalankan selama 4 kali dan kemudian menghasilkan amar putusan, di mana pada amar putusan itu kami dinyatakan bebas demi hukum. Kami terima itu sebagai sebuah kemenangan, di mana Allah sendiri sudah selalu katakan ya bahwa dunia ini kan permainan dan senda gurau ya. Jadi kami waktu itu menang, sekarang kami pengajuan kami pada pra-peradilan ini tidak diterima, ya itulah yang terjadi ya. Jadi kita tetap saja, kita semangat, kita tetap optimis ya, kita tetap dengan gembira dan bahagia menjalankan terus proses hukum ini ya dengan penuh semangat, semata-mata bukan karena saya ingin bebas, bukan, semata-mata karena menjalankan apa yang menjadi amanah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau memang saya ini menjadi wasilahnya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran pada proses perkara hukum yang kita nantikan selama bertahun-tahun ini, maka insya Allah dengan bismillah kita jalankan bersama. Karena sebetulnya pada dasarnya adalah inti dari perkara hukum yang menimpa saya ini adalah bagaimana seluruh masyarakat Indonesia itu bisa mendapatkan sebuah kejelasan yang sejelas-jelasnya ya mengenai apa yang selama ini menjadi polemik, yaitu dugaan ijazah palsu mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Dan ketika kemudian sidang pokok perkara ini bisa kita jalankan, ini adalah sebuah kesempatan bagi kita. Tapi sekali lagi saya katakan berkali-kali dalam 470 hari ini ya, bahwa kami sudah melakukan penelitian terhadap 709 dokumen ya, malah ditambah ya, ada beberapa tambahan dokumen lagi, 712 dokumen tepatnya, dan yang sudah diperiksa itu ada 148 saksi, itu sudah kami teliti dengan sangat seksama. Dan dengan senang hati nanti kami sampaikan ya bersama dengan kesaksian para saksi, ada charge maupun para ahli ya di persidangan, andai kata memang sidang pokok perkara harus kami jalankan. Tapi untuk diketahui ya bahwa pada minggu ini ya tanggal 18 Agustus 2026 kami juga sudah mengajukan pra-peradilan yang kedua ya. Kami sudah siapkan karena ada 2 pasal selundupan yang berkali-kali kami sampaikan ya, pasal selundupan yang sangat tidak ada relevansinya sama sekali dengan kasus saya, tetapi memang semata-mata merupakan sebuah niat jahat ya, niat tidak baik dari pelapor untuk menghukum saya seberat-beratnya atas pasal 8 dan hukuman 8 tahun dan 12 tahun ya, pasal 32 35. Dan kami dari kesimpulan yang kami dapatkan ya oleh Jaksa Penuntut Umum ya, kami mendapatkan tambahan ya yang dalam ini menjadi tesis ya, bahwa ternyata betul-betul pasal 32 35 itu betul-betul dilakukan overcharging ya, betul-betul dilakukan dengan niat yang tidak baik ya. Malah kemudian barang bukti yang dibebankan kepada saya terkait dengan pasal 32 35 Undang-Undang ITE itu betul-betul tidak relevan. Nanti saya tidak akan spill sekarang ya, tapi nanti kita akan lihat bersama-sama. Ini menjadi sebuah pelajaran bersama buat kita, dan
Saya selalu katakan ya bahwa apabila pada saat putusan Selasa diterima, saya mengucapkan alhamdulillah. Tetapi jika putusan Selasa pada saat itu tidak diterima dan kemudian sidang maju pada pokok perkara, saya mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Ya, selanjutnya akan disampaikan oleh para lawyer saya. Oke, terima kasih rekan-rekan jurnalis yang saya hormati. Tadi kalau kita mendengarkan putusan pra peradilan pada hari ini, sebetulnya kita bukannya dikalahkan,